Malam kali ini ditemani oleh kegelapan di hampir sepanjang perjalanan. Pak Gito mengajak kami bertiga untuk menemui Nyai Kanjeng di pendoponya. Bukan di daerah mewah seperti yang kami perkirakan, tapi kami malah diajak melewati hutan-hutan yang hanya memiliki satu jalur untuk mobil. Pak Gito, saya kira Nyai Kanjeng tinggal di rumah mewah di daerah kota, gak nyangka malah masuk hutan-hutan begini. Tanyaku penasaran. Sambil menyetir dengan sangat hati-hati, Pak Gito mencoba menjawab pertanyaanku dengan sepengetahuan dia. Memang benar mas, Nyai Kanjeng punya rumah dan lahan yang besar di pinggir kota. Tapi seperti yang saya jelaskan kemarin, keberadaannya mungkin diincar oleh musuh-musuhnya, sehingga ia memilih untuk tinggal di pendopo yang selama ini menjadi rumah aman untuk Nyai Kanjeng. Penjelasan dari Pak Gito cukup masuk akal. Sepanjang perjalanan tadi pun kami sudah melihat beberapa makhluk yang berdiam di berbagai pohon yang tinggi memperhatikan kami, seolah diperintahkan untuk berjaga memantau apa yang terjadi. Danan, Pak Lenan, ada yang aneh sama Pak Le. Suara Cahyo tiba-tiba memecah lamunanku. Seketika aku segera menoleh ke belakang tempat Pak Le duduk dan bentar saja wajah Pak Le terlihat tegang dan sedikit pucat. Pak Le, kenapa Pak Le? Pak Le ada serangan. Aku mencoba melihat ke sekitar namun tak menemukan serangan apapun di sekitar kami. Karena khawatir dengan keadaan Pak Le, aku pun bersiap membacakan mantra untuk memulihkan Pak Le dari kekuatan yang menyerangnya. Namun tiba-tiba Pak Le menahanku. Tidak seperti tadi, Cahyo tidak terlihat panik dan seolah menahan tawanya. Enggak Danan, enggak, ini loh mobilnya, ucap Pak Le. Mobilnya kenapa Pak Le? Tanyaku. Dingin banget. Pak Le mau minjem sarungnya si Cahyo tapi gak dikasih. Masuk angin ini, ucap Pak Le yang terlihat lemas sementara Cahyo menahan tawanya. Alah Panjul, tega bener kamu, ucapku pada Cahyo. Loh, Pak Le kan pendekar sakti mantraguna, moso iyo tahan dingin, balasnya sambil tertawa. Mendengar perbincangan kami, Pak Gito segera mematikan AC mobil dan membuka jendela. Begini saja ya Pak Le, pakai AC alam, ucap Pak Gito. Pak Le menarik nafas sedalam-dalamnya menikmati udara yang masuk melalui jendela mobil mewah milik Nyai Kanjeng ini. Nah gini loh, harusnya dari tadi. Terlihat wajah Pak Le perlahan mulai pulih dari pucatnya. Nasib, punya Pak Le kok deso. Ledek Cahyo yang segera dibalas Pak Le dengan lemparan sandal jepit lusuh miliknya. Belum sempat menyaksikan pertengkaran mereka, tiba-tiba Pak Gito melambatkan kendaraannya. Terlihat sebuah bangunan joglo yang besar dengan beberapa rumah pendamping di sekitarnya layaknya sebuah desa kecil. Pak, Ibu ada di sini? Tanya Tika yang mulai terbangun dari tidurnya selama perjalanan. Iya Tika, jaga kesopanan ya, kita harus tetap sadar diri, jawab Pak Gito. Tika pun mengangguk sembari merapikan rambut dan pakaiannya yang berantakan karena tertidur selama perjalanan. Pak Gito kemudian memarkirkan mobilnya tak jauh dari bangunan yang paling besar di tempat itu. Seseorang keluar dari salah satu rumah kecil di sisi bangunan utama setelah memastikan siapa yang datang. Seorang wanita yang sudah berumur mengenakan kebaya. Aku menduga dia adalah seorang yang dipercaya untuk menjaga rumah ini. Ini teman-teman saya Yunijah, mau bertemu dengan Nyai Kanjeng. Samar-samar aku mendengar perbincangan antara Pak Gito dan seseorang perempuan yang dipanggil dengan nama Yunijah itu. Tempat yang cukup aneh. Terlihat tak ada bangunan lain selain bangunan yang ditempati Nyai Kanjeng dan bangunan pendampingnya. Padahal terlihat ada beberapa tempat yang sepertinya pernah ada rumah penduduk di sana. Pak Le, Mas Danan, Mas Cahyo, ayo masuk. Nyai Kanjeng ada di dalam, ucap Pak Gito. Aku meninggalkan rasa heranku dan berniat menanyakannya nanti saat bertemu dengan Nyai Kanjeng. Sementara aku berjalan masuk, Yunijah terlihat sangat sopan menundukkan kepalanya menyambut kami. Kami masuk ke sebuah rumah kayu yang luas dan terlihat penuh peralatan antik. Jelas bangunan ini lebih pantas disebut rumah mewah bernuansa kayu dibandingkan dengan sebuah pendopo. Ngapunten Nyai Kanjeng, kulo lancang. Belum sempat menyelesaikan perkataannya, Pak Gito terhenti dengan perkataan Nyai Kanjeng. Sudah Mas Gito, tidak usah sopan-sopan, bawa masuk saja semua, biar dibuatkan minuman sama Yunijah, potong Nyai Kanjeng. Wajah Pak Gito terlihat cukup heran.
Karena sebelumnya tidak pernah Nyai Kanjeng menyambut seseorang ataupun dirinya dengan begini santainya. Saya belum mengerti maksud kalian kemari, tapi terima kasih sudah menyembuhkan Tika dan mengajak Tika ke sini, ucap Nyai Kanjeng kepada kami. Aku dan Pak Le segera mengambil posisi duduk di kursi kayu yang nyaman berhadapan dengan Nyai Kanjeng, sementara Cahyo masih menikmati memandang ornamen-ornamen indah yang menghiasi ruangan ini. Nyai, ini Pak Le, beliau yang sudah membantu Tika. Pak Gito memperkenalkan Pak Le kepada Nyai Kanjeng dan disambut dengan anggukan yang anggun. Sebenarnya semenjak memasuki rumah ini, aku sudah memperhatikan gelagat Pak Le yang menjadi serius. Kami memulai pembicaraan sambil menikmati kopi dan suguhan yang disajikan oleh Yunijah. Sedari tadi Tika masih merasa canggung dengan Nyai Kanjeng, walaupun aku tahu dia ingin sekali mendekat kepada ibunya. Saya sudah siap menerima apapun konsekuensinya atas kesalahan yang saya lakukan di desa Tanggul Mayit. Tapi tolong, seperti ucapan kalian saat di desa itu, setidaknya Tika bisa selamat dari mereka yang ingin membalaskan dendam kepada Trah Darmo Wiloyo. Aku tidak pernah menyangka kata-kata itu akan keluar dari Nyai Kanjeng yang sebelumnya sempat berniat menumbalkan Tika. Mata Tika terlihat berkaca-kaca, seolah Tika menerima ucapan Nyai Kanjeng tadi sebagai ungkapan rasa sayang seorang ibu yang dulu hampir tidak pernah ia rasakan. Aku hanya sedikit tersenyum dan mengusap kepala Tika. Masalahnya Nyai, Tika juga tidak ingin Nyai Kanjeng kenapa-napa, makanya dia meminta kami untuk mencari jalan keluar agar Nyai bisa selamat, balasku pada Nyai Kanjeng. Nyai Kanjeng menatap Tika sebentar dan menoleh dengan tatapan yang sendu. Masalahnya kalian tidak tahu sebesar apa kutukan yang dimiliki oleh keluarga kami, terlebih atas perbuatan-perbuatan saya sebelumnya, balas Nyai Kanjeng. Itulah tujuan kami kesini Nyai, mungkin Nyai bisa menceritakan agar permasalahannya kepada kami, lanjut Pak Le. Nyai Kanjeng menghela nafas, sepertinya ia tidak yakin kami bisa banyak membantu. Kini ia menatapku dengan mata yang penuh emosi dan berkaca-kaca. Bagaimana kalau kamu memiliki seorang anak dan aku mengambilnya dengan paksa untuk dijadikan tumbal, ucapnya tiba-tiba. Apa kalian masih ingin menolong saya? Nyai Kanjeng beralih menoleh ke arah Pak Le dengan suara yang gemetar. Bagaimana kalau saat kamu pulang yang terlihat hanya kepala istrimu yang tergantung tanpa diketahui di mana badannya? Seketika itu juga aku dan Pak Le bergidik ngeri dan mulai merasa bimbang dengan apa yang akan kami lakukan. Mendengar setiap ucapan Nyai Kanjeng, Cahyo mendekat ikut memperhatikan ke arah Nyai Kanjeng. Saat itu juga Nyai Kanjeng menoleh ke arah Cahyo dan menatapnya dengan tatapan yang sama. Bagaimana bila saat perjalananmu pulang, kamu menemukan jasad kedua orang tuamu dibuang di jalan dengan jasad yang tidak utuh? Berbeda dengan aku dan Pak Le, Cahyo membalas tatapan Nyai Kanjeng dengan serius dan berjalan mendekat. Saya akan mendoakan mereka agar mereka tenang dan mencari cara untuk menghentikan pembunuhnya, bukan untuk balas dendam, tapi agar kejadian itu tidak akan terjadi lagi kepada orang lain, jawab Cahyo dengan yakinnya. Seketika aku teringat tentang masa kecil Cahyo yang menyaksikan sendiri kematian kedua orang tuanya, dan bahkan seluruh warga desa, oleh perbuatan demit yang menyamar sebagai kelompok ludruk. Aku dan Pak Le menghela nafas. Nyai Kanjeng pun pasti tidak pernah menyangka pernyataan itu akan keluar dari mulut seseorang. Seketika pernyataan Cahyo menjawab keraguan kami semua dan Pak Le pun mencoba berbicara. Sudah, dosa Nyai Kanjeng dan keluarga urusannya dengan Tuhan. Dan benar kata si Panjul ini, urusan kami adalah menghentikan agar hal-hal itu tidak terjadi lagi kepada orang lain, termasuk kepada Trah Darmo Wiloyo. Aku ikut mengangguk dan memantapkan niat kami. Namun sepertinya Nyai Kanjeng masih terlihat gelisah. Namun sebelum kami mencoba meyakinkan Nyai lagi, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang berlari mendekat dari luar. Nyai, di luar ada... Yunijah membuka pintu dengan terburu-buru dengan nafas yang kini tersengal-sengal. Demit, ada demit Nyai. Mendengar ucapan Yunijah, serentak kami meninggalkan kursi kami dan berlari keluar menuju arah yang ditunjukkan oleh Yunijah. Dan benar saja, tepat ketika kami keluar dari pendopo, kami mencium bau busuk yang sangat menyengat, hingga kami sulit untuk berkonsentrasi mencari keberadaan makhluk yang dimaksud oleh Yunijah. Aku dan Cahyo memperhatikan ke sekitar.
mencari keberadaan makhluk yang menjadi asal dari bau busuk ini, dan penglihatan kami terhenti di salah satu sebuah pohon yang tiba-tiba saja sudah mengering. Entah bagaimana aku menggambarkannya, makhluk yang berada di sana berwujud seperti manusia yang sangat kurus. Mungkin tubuhnya hanya seukuran bambu yang dilapisi kulit dengan tangan yang menjuntai sampai ke tanah. Aku memperhatikan wajahnya yang memandang entah kenapa dengan mata hitamnya yang sayu dengan kepala yang hanya sebagian yang ditubuhi oleh rambut yang panjang. Tanpa berpikir panjang, aku membacakan doa-doa dan ayat suci untuk mengusir makhluk itu. Namun bau busuk malah kian menyengat. Sialnya bau busuk yang diciptakan makhluk itu menarik sekumpulan pocong yang mulai mengelilingi bangunan pendopo ini. Seketika itu juga pemandangan di sekitar tempat ini lebih pantas disebut dengan desa demit dibandingkan tempat tinggal. Cahyo berinisiatif menghampiri makhluk itu dan mencoba menyerangnya dengan pukulan hingga makhluk itu terpental. Sayangnya makhluk itu segera berdiri seolah serangan Cahyo tidak banyak berpengaruh kepadanya. Sekali lagi Cahyo bersiap menyerang. Namun tiba-tiba ia terhenti saat menyaksikan tangan yang ia gunakan untuk menyerang makhluk itu tiba-tiba memerah dan dipenuhi dengan bisul. "Panjul, mundur!" teriak Pak Le yang segera siap membacakan mantra untuk menghilangkan kutukan di lengan Cahyo. "Pak Le, firasatku gak enak. Sepertinya makhluk itu membawa teluh," ucap Cahyo sambil tetap waspada dengan keberadaan makhluk yang terlihat tidak mencoba untuk mendekat. "Tunggu, kalau begitu jangan-jangan tujuan dari makhluk itu..." Belum sempat Pak Le menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba Tika keluar dari pendopo dengan sangat tergesa-gesa. "Mas Danan, ibu mas, tolong ibu!" teriak Tika. Mendengar teriakan Tika, kami pun segera berlari ke dalam pendopo, sementara Cahyo tetap mengawasi makhluk itu dari pintu pendopo. Di dalam rumah terlihat Nyai Kanjeng sedang menahan sakit dan terlihat darah berceceran di sekitaran mulutnya. "Pak Le," aku menengok ke arah Pak Le. "Iya Danan, ini santet," jawab Pak Le. Dengan segera Pak Le meletakkan telapak tangannya ke dahi Nyai Kanjeng dan membacakan doa yang ku tahu sebagai doa untuk mengusir ilmu hitam. Seolah merespon doa-doa Pak Le, tubuh Nyai Kanjeng terlihat aneh. Ia menggelepar di tanah dengan mata yang melotot seolah ingin keluar dari tempatnya. "Mati, orang ini pantas mati," ucap Nyai Kanjeng dengan suara yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. "Pak Le, ibu kenapa Pak Le?" tangis Tika yang khawatir dengan keadaan ibunya yang terlihat mengerikan saat itu. "Tika, tenang saja ya, Mas Danan di sini buat bantu ibu kamu. Bantu doa ya, supaya hal-hal buruk cepat pergi," ucapku berusaha menenangkan Tika. Rupanya yang menyerang Nyai Kanjeng bukan hanya satu serangan. Santet yang dikirimkan mungkin menyebabkan luka dalam di tubuh Nyai Kanjeng dan itu terlihat masih terus bertambah. Di satu sisi muncul sosok makhluk yang merasuki Nyai Kanjeng dan menguasai tubuhnya. "Orang luar tidak usah ikut campur, atau kamu juga akan menjadi musuh kami," ucap sosok yang merasuki Nyai Kanjeng. Sementara Pak Le berusaha menahan santet yang mencoba masuk ke tubuh Nyai Kanjeng, aku mencoba memfokuskan mata batinku dan memastikan sosok yang merasuki tubuh Nyai Kanjeng. Sekilas aku melihat sosok wanita dengan wajah yang sudah menghitam, mengenakan kebaya lusuh dan tubuh yang sudah bersimbah cairan berwarna hitam. Saat mengetahui wujudnya, aku segera membacakan ajian Muksa Pangrekso untuk melindungi Nyai Kanjeng dari hal buruk yang bisa dilakukan makhluk ini, namun sayangnya sudah terlambat. Tak lama setelahnya, Nyai Kanjeng berhenti meronta dengan wajah yang terkulai dan matanya yang masih terus terbuka. "Ibu!" teriak Tika yang kini semakin panik. "Pak Le, Nyai Kanjeng?" tanyaku berharap mendapatkan jawaban yang tidak seperti yang aku perkirakan. Pak Le menghela nafas dan menutup doa-doanya. "Danan, Pak Le berhasil menangkal santetnya," ucap Pak Le. "Tapi kenapa nafas Nyai Kanjeng gak ada Pak Le? Denyut tadinya juga hampir gak ada," tanyaku yang masih mencoba berusaha untuk tenang. "Makhluk itu, makhluk yang merasukinya tadi berhasil membawa pergi sukma Nyai Kanjeng," jelas Pak Le. "Berarti masih ada harapan Pak Le?" tanyaku. Pak Le pun mengangguk. Saat ini aku mengerti apa yang harus aku lakukan. Cahyo menjaga pendopo ini dari makhluk-makhluk yang mungkin menyerangnya dari luar. Pak Le menjaga agar tidak ada santet lagi yang masuk ke tubuh Nyai Kanjeng. Dan berarti akulah yang harus menjemput sukma Nyai Kanjeng untuk kembali ke raganya. Dengan segera aku menarik sebuah keris pusaka yang kusimpan di sukmaku dan membawanya ke dekat Nyai Kanjeng. Mas Danan mau ngapain?" tanya Tika yang khawatir. Sekali lagi aku mengusap kepala Tika.
mau jemput ibumu dulu, doain Mas Danan ya. Mendengar jawabanku, Tika menghapus air matanya dan mengangguk. Dia benar-benar anak yang kuat. Aku mengambil posisi duduk bersila dan mulai memisahkan Sukma dari ragaku dengan kekuatan keris raga Sukma dan segera mencari keberadaan makhluk yang membawa pergi Sukma Nyai Kanjeng. Jejak Sukmanya menuntunku ke sebuah tempat yang menyerupai rawa-rawa dengan pohon-pohon berwarna hitam. Kemudian di sana terlihat sosok roh wanita tua berwajah hitam dengan rambut putih yang tergerai mencoba menghadangku. "Sudah, tidak usah diteruskan," ucap makhluk itu. "Dia harus membayar atas perbuatannya." Aku tidak memperdulikan ucapannya dan segera mengangkat kerisku untuk menghujamkan ke tubuhnya. Makhluk itu menghindar dengan mudah seperti angin yang tiba-tiba berada di belakangku. "Kamu ingin membunuhku sama seperti dia menghabisi keluargaku." Tepat saat aku menoleh dan bersiap menyerang, makhluk itu menahan tanganku dan segera menghilang dan berpindah ke tempat yang jauh. "Kamu boleh membunuhku, tapi nanti setelah aku menghabisi seluruh terah Darmo Wiloyo sampai tak tersisa." Aku tidak menyerah begitu saja dan menuju tempat di mana makhluk itu pergi. Tepat saat sampai di tempat ia berhenti, seketika aku menjadi mual dengan pemandangan yang kini aku lihat. Berbagai bentuk potongan tubuh manusia berceceran di tempat itu. Beberapa kepala juga tertusuk oleh bambu dan disusun secara rapi di tengah-tengah tempat ini. "Demit brengsek, ini semua perbuatanmu," ucapku yang kini mulai terbawa emosi. Aku tidak sekejam mereka. Mereka membunuh seluruh anggota keluargaku tanpa belas kasihan, dan aku hanya membalaskan dengan mengambil sukma mereka untuk melampiaskan semua dendamku, ucapnya sambil tertawa puas. Aku yang terbawa amarah segera menyerang wanita itu, namun hampir tak ada celah untuk mengenainya. Ia hanya bergerak bagaikan angin yang tidak tersentuh. Berbagai cara kupikirkan agar seranganku berhasil, namun semua seolah percuma hingga akhirnya tanpa sengaja aku menyadari keberadaan wujud Sukma Nyai Kanjeng yang tergantung di sebuah pohon. "Jangan nekat," ucap makhluk itu saat menyadari aku sudah menemukan sosok itu. Ia terlihat marah dan seperti membacakan sebuah mantra. Saat itu juga aku merasakan sukmaku kian melemah. Mungkin mantra ini yang ia gunakan selama ini hingga sukma dari korbannya tidak berdaya. Dengan wajah penuh amarah, ia menarik semua benda yang menyerupai tusuk konde dan menusukkannya ke sukmaku yang kini kian melemah. Saat itu juga aku melihat luka yang dibuat tusuk konde semakin menghitam dan menyebar. Aku yakin ini bukan benda biasa. Aku tidak berdaya dan terbaring di sekitar potongan-potongan tubuh yang berserakan. Namun aku tidak menyerah dan mencoba membacakan doa yang diajarkan Pak Le untuk menahan kutukan yang disalurkan melalui tusuk konde ini. "Dasar bocah bodoh, percuma," ucap makhluk itu yang berjalan ke arahku dengan membacakan mantranya lagi seolah bersiap menghabisiku. Aku menggenggam kerisku dan bersiap menerima serangan apapun yang ia lancarkan. Tapi tanpa terduga-duga, tiba-tiba muncul cahaya putih di hadapanku. Sebuah cahaya yang muncul dari sebuah api yang hangat. Geni Baraloka. Ini adalah ilmu milik Pak Le, dan aku tertolong. Dengan keberadaan Geni Baraloka, aku pun memulihkan tubuhku dari luka yang mengandung kutukan dari tusuk konde yang sepertinya merupakan sebuah pusaka. Kemudian makhluk itu terlihat panik. "Brengsek, ternyata kalian bukan orang sembarangan," ucapnya dengan kesal. Makhluk itu kembali mencoba membacakan mantranya, namun terlihat sukmanya semakin melemah. "Api itu kenapa bisa jadi begini?" ucapnya dengan heran. Aku melihat keanehan dari makhluk itu. "Tunggu, kau bukan demit kiriman seseorang. Kamu manusia yang merubah sukmamu menjadi demit?" tanyaku setelah sadar akan pengaruh Geni Baraloka kepada makhluk itu. "Brengsek, kamu tidak tahu apa yang sudah kukorbankan untuk mendapatkan kekuatan untuk membalas dendam ini," teriaknya dengan kesal. Namun sukma hitamnya semakin memudar seolah memaksanya untuk kembali ke tubuhnya. "Awas kalian, dendamku akan terus kubalas sampai tuntas," ucapnya yang segera pergi meninggalkanku di tempat mengerikan ini. Aku menghela nafas lega. Sepertinya serangan dari nenek itu berdampak dengan ragaku yang dijaga oleh Pak Le sehingga Pak Le mengirimkan Geni Baraloka ini. Tanpa menunggu lama, aku memeriksa sukma Nyai Kanjeng yang masih utuh dan mengarahkannya untuk kembali bersamaku. Geni Baraloka yang dikirimkan Pak Le ku tinggalkan di tempat ini. Saat api ini semakin membesar, nanti aku akan kembali ke tempat ini untuk menenangkan sukma yang sudah tidak berwujud hasil pelampiasan wanita tua berwajah hitam itu.
Tepat saat kembali ke tubuhku, aku merasakan rasa sakit tepat di dada tempat serangan itu menusukku. "Danan, kamu gak apa-apa?" ucap Cahyo yang khawatir dengan kondisiku. Mungkin seandainya ia juga memiliki ilmu raga sukma, dia juga sudah menyusulku dari tadi. "Gak apa-apa, untung Pak Le tepat waktu," balasku pada Cahyo. Aku menoleh ke arah Nyai Kanjeng yang berangsur-angsur pulih setelah sukmanya kembali. Cahyo membantu membopongku mendekat ke arah Nyai Kanjeng. "Nyai Langgarwiryo," ucap Nyai Kanjeng begitu tersadar dari kejadian tadi. Ia berkata dengan tatapan kosong seolah berusaha mengingat sesuatu. "Dulu salah satu anggota keluarganya memfitnah Raden Anjar, kakak tertua saya. Kami yang tidak terima marah dan mengirimkan santet untuk menghabisi seluruh keluarganya," jelas Nyai Kanjeng. Sepertinya pusaka yang ia kenakan saat itu berhasil menyelamatkannya hingga ia berniat untuk membalas dendam. Aku, Cahyo, dan Pak Le saling berpandangan. Kini kami tahu dengan jelas masalah apa yang kami hadapi. "Gimana Mas, Pak Le masih tetap mau membantu kami kan?" tanya Pak Gito. Cahyo menepuk pundak Pak Gito bermaksud untuk menenangkannya. "Tenang Pak Gito, kami masih di sini kok," ucap Cahyo. "Nyai Kanjeng, mungkin Nyai Kanjeng punya petunjuk untuk menyelesaikan permasalahan ini?" tanya Pak Le yang sepertinya mendapatkan sedikit petunjuk. Kemudian Nyai Kanjeng berpikir sejenak. Ia seolah berusaha mengingat sesuatu yang mungkin bisa menjadi petunjuk. "Nyi Sendang Rangu," sebuah nama yang diucapkan oleh Nyai Kanjeng. "Itu siapa Nyai?" tanyaku. "Dulu ia adalah ingon pelindung leluhur kami, sebelum leluhur kami memutuskan untuk memisahkan diri dari keluarga dan mengangkat nama Trah Darmo Wiloyo," jelas Nyai Kanjeng. "Seandainya bisa menemukan sosok itu, mungkin ia bisa memberi petunjuk." Nama itu tidak terdengar asing di telingaku, namun aku tidak bisa mengingat lebih jauh. "Terus saat ini makhluk itu ada di mana Nyai?" tanya Cahyo. Dan Nyai Kanjeng pun menggeleng. "Saya tidak tahu, tapi ada seseorang yang mungkin tahu keberadaannya. Dia adalah Raden Anjar, kakak tertua. Dialah yang mengurus semua pusaka yang dimiliki keluarga kami, termasuk cincin batu hitam yang dimiliki Tika saat ini," jelas Nyai Kanjeng. Nyai Kanjeng menceritakan tentang saudara tertuanya yang kini tinggal di kaki gunung. Dia mengasingkan diri untuk menjaga makam keluarga Darmo Wiloyo. Aku menoleh ke arah Cahyo yang sepertinya ia juga membaca pikiranku untuk mencari tahu tentang Raden Anjar. "Kalau begitu setelah ini kita harus menemui Raden Anjar. Terlebih sepertinya aku penasaran dengan makhluk yang bernama Nyi Sendang Rangu itu," ucapku pada Cahyo. Dan Cahyo pun mengangguk setuju. "Kalian pergilah, biar Pak Le yang di sini," ucap Pak Le yang tidak kuduga. Sepertinya aku mengerti. Sementara kami pergi, harus ada yang menjaga Nyai Kanjeng dan Tika dari serangan seperti tadi. "Iyo Pak Le, benar, harus ada yang menjaga Nyai Kanjeng dan Tika. Hampir saja kami kelupaan," ucapku pada Pak Le. "Halah, jangan mikir bagus-bagus. Bilang aja Pak Le takut mabuk lagi kalau naik mobil," ucap Cahyo dengan nada yang meledek. Kali ini tas Pak Le yang melayang tepat ke wajah Cahyo hingga ia terjatuh. "Kalau sudah tahu ya diam-diam aja," ucap Pak Le yang melototi Cahyo. "Ya sudah, besok biar saya yang mengantar Mas Danan dan Mas Cahyo. Mohon titip Tika dan Nyai Kanjeng ya Pak Le," pinta Pak Gito yang dibalas anggukan oleh Pak Le. Cahyo berdiri dan menghampiri ke arah pintu. "Ya wis, kalau gitu sekarang tinggal beresin demit-demit yang dari tadi masih nontonin kita dari luar biar kita bisa cepat tidur," ucap Cahyo sambil menerjang makhluk-makhluk yang sedari tadi belum pergi di sekitaran rumah ini.